Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini tertulis dari Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai ayat 68. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Tuhan Yesus baru saja menyampaikan pengajaran yang sulit dipahami banyak orang, bahwa dialah roti hidup dan siapa yang mau hidup harus makan dagingnya dan minum darahnya. Bagi sebagian orang, perkataan itu terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal. Akibatnya banyak murid yang mundur, memilih untuk tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak berusaha melunakkan perkataannya atau menurunkan standar supaya orang mau tetap ikut. Ia malah menantang ke-12 muridnya. "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Disinilah Petrus memberi jawaban luar biasa. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini ada beberapa poin perenungan untuk kita. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus tidak selalu mudah. Ada ajaran dan panggilan Tuhan Yesus yang menantang cara pikir, kenyamanan, bahkan keinginan kita. Tidak heran kalau ada yang mundur. Kedua, iman sejati bertahan walau sulit. Petrus menunjukkan bahwa sekalipun ia mungkin juga belum sepenuhnya mengerti, ia tahu hanya Tuhan Yesus yang memiliki perkataan hidup kekal. Dan yang ketiga, pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus hanya ketika ajarannya terasa nyaman? Ketika hidup terasa berat dan iman diuji, masihkah kita berkata seperti Petrus, "Kepada siapa lagi kami akan pergi?" Mengikut Tuhan Yesus bukan sekadar soal mudah atau sulitnya perjalanan, tapi soal siapa yang kita percayai. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tapi hanya Tuhan Yesus yang memberi hidup kekal dan kebenaran. Mari kita belajar berkata seperti Petrus, tetap setia, sebab di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon berkat
dan anugerah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Memberikan kesehatan, panjang umur, hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhan yang mencukupkan. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga mohon agar Tuhan memberikan kedamaian di tengah-tengah negara kami ini, Indonesia. Kiranya jauh dari segala hal yang tidak baik. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk memimpin dengan benar dan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami yang dipimpin. Biarlah Tuhan memberikan segala tuntunan dari Roh Kudus agar kiranya setiap kebijakan benar-benar memberikan sukacita bagi warga Indonesia, memberikan ketenangan dan kenyamanan, ketertiban ya Tuhan, dan jauhkan dari segala hal-hal yang jahat yang mencoba membuat negara kami ini tidak baik Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi dan melingkupi kami dalam kasih setia Tuhan, menjaga dan melindungi kami daripada yang jahat, dari mara bahaya, dan dari segala sakit penyakit. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.